Hadir, jangan lupa diisi. Materinya ada di PPT pertemuan ke-6. Keluar nggak PPT, Bu? Keluar, Bu. Oke, jadi hari ini kita tentang yang chapter 4 ya. Ada better formulation, formulasi lebih baik dengan pre-processing, automatic problem pre-processing, tightening bound, penguatan variabel, terus pre-processing untuk integer programming yang murni 01, sama decomposing a problem, mendekomposisi problem menjadi subproblem yang bebas. Preprocessing itu penting ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya model integer programming yang kompleks, yang fungsi tujuannya ada lebih dari satu ataupun satu, variabelnya banyak, kendalanya banyak, kita perlu merapikan model tersebut. Sehingga kendala-kendala yang berlebih itu, yang nggak guna itu bisa kita hapus. Jadi ada cara penghapusannya. Kendalanya kan ada kasus tertentu yang kendalanya sampai puluhan bahkan ratusan. Variabel-variabelnya juga seperti itu. Jadi cara merampingkan atau menyederhanakan model itu kita pakai namanya pre-processing. Nah, ini better formulation. Jadi dia nyebutnya dengan better formulation atau formulasi yang lebih baik. Jadi yang pertama itu, misal kita punya persoalan IP pertama, IP kedua, IP ketiga. Ada kendala ya yang kita ceritakan di better formulation ini bicaranya semua tentang kendala. Jadi ada 2Y1 tambah 2Y2 kecil sama dengan 3. Kemudian 3Y1 tambah 2Y2 lebih kecil sama dengan 3. Kemudian Y1 tambah Y2 kecil sama dengan 1. Sorry. Ini IP, integer programming. Jadi dia mau menghendaki nilai Y1 dan Y2 itu bernilai integer atau bulat. Ada kasus lain kalau dia LP. Ini linear programming. Ciri khasnya, lihat variabelnya non-negatif, besar sama dengan 0. Kalau di IP tadi, integer. Pasti besar sama dengan 0, tapi dia menghendaki bernilai bilangan bulat. Oke. Oke. Terus ada definisi. Definisi misalkan sekumpulan titik-titik ya kan dari kendala linear itu dinyatakan oleh P, itu namanya polyhedron. Ini nanti saya ke contoh soal dalam bentuk angka ya, lebih gampang. Jadi kalau kita punya kendala AX lebih kecil sama dengan B, AX lebih kecil sama dengan B, jadi kendala kita punya tandanya kecil, besar, atau sama dengan. Jadi kayak kemarin-kemarin, kalau kita mau ubah ke bentuk standar, kayak seperti itu. Nanti ya, saya ke contohnya aja. Ini definisi kita baca aja. Misal himpunan titik-titik yang memenuhi sekumpulan kendala linear. Jadi kalau dia memenuhi kendala linear, kita sebut dengan namanya polyhedron. Terus kalau ada himpunan S di mana jika dan hanya jika SY sama dengan P irisan SY subset dari P. Nanti saya kasih tahu yang mana SY, yang mana P. SY itu himpunan solusi. Nah ini. Jadi kalau tadi kendala 3 tadi kalau kita gambar, ya saya gambar seperti ini. Jadi ada titik nih, ada 0,0, nanti 0,1, 1,0. Nah itu S namanya. Himpunan solusinya. Terus nanti ada titik yang menghubungkan. Kalau kita gambar grafik, kalau penggambaran grafik itu kan cuma untuk 2 variabel ya. Kalau variabelnya banyak,
tidak memungkinkan. Jadi kalau persoalan IP yang kita hadapi pasti yang variabelnya banyak. Kalau yang dikit kan nggak mungkin kita nyelesain pakai grafik kayak gitu. Nah, jadi kita lihat X tambah Y kecil sama dengan 1. Kalau misalnya punya persoalan mixed integer, masih ingat recall kembali. Kalau punya kendala X tambah Y kecil sama dengan 1, kalau X-nya besar sama dengan 0, dia menghendaki namanya dia non-negatif, tapi Y-nya integer. Jadi ada gabungan kedua ini, kita sebut namanya mixed integer programming. Kemudian diberikan dua formula, misalnya P1 dan P2. P1 itu dikatakan formulasi lebih baik dari P2 jika P1 proper subset daripada P2. Kemudian ada himpunan S. Himpunan S, formula S ini adalah Y di mana GY kecil sama dengan B, Y-nya integer. S itu dikatakan ideal jika semua titik ekstrem dari polyhedron itu adalah integer. Nah, seperti ini dulu. Jadi kita punya dua polyhedra, P1 dengan P2. Polyhedra itu apa himpunan ini? Kendalanya. Jadi P1 itu adalah Y di mana elemen dari I pangkat 5. Kenapa I pangkat 5? Karena variabelnya ada 5 di sini. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Jadi kendala yang pertamanya seperti ini. Dari 13Y1 tambah 21Y2 tambah 4Y3 tambah 17Y4 tambah 4Y5. Kecil sama dengan 47. Nilai Y antara 0, bukan antara ya, pada interval 0 dan 1. Kemudian ada polyhedra kedua, artinya ada kendala yang kedua. 3Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 tambah 3Y4 tambah Y5 kecil sama dengan 8. Nilai Y-nya antara 0 sama 1. Berada pada interval 0 dan 1. Sedangkan yang tadi disebut S, S itu apa? Kenapa S nilainya 0001 gini? Jadi S itu himpunan solusi yang mungkin. Kita substitusi kemungkinan yang memenuhi kendala ini. Kayak ini, kalau Y1-nya 0, berarti 13 kali 0, kemungkinannya lihat nih. 0, 0, 0. Yang pertama 0 semua. Jadi 13 kali 0, 21 kali 0, 4 kali 0, 17 kali 0, 4 kali 0. 0 semua kan? 0 kecil sama dengan 47. Benar. Jadi himpunan yang pertama 0 semua. Terus yang kedua 1, yang lainnya 0. Berarti Y1-nya 1. 13 kali 1, 13. Benar kan? 13 kecil sama dengan 47. Paham nggak? Terus yang Y2-nya, kalau yang ketiga ya, 0, 1, yang lainnya 0 semua. Berarti cuma yang di Y2 bernilai 1. Berarti yang lainnya 13 kali 0, tambah 21 kali 1, tambah 4 kali 0, sampai seterusnya. Asal dia memenuhi kendala ini. Itu F. Paham nggak F? Jadi kombinasi solusi yang mungkin. Jadi solusinya itu cuma kalau tidak 0, berarti 1. Pahamkah? Jadi saya buat dulu. Nah, saya ambil yang ini ya. Jadi ini 13 kali 0. Yang 21 kali 1. 4 kali 0. 17 kali 0. 4 kali 0. Benar kan hasilnya pasti lebih kecil dari 47. Pahamkah? Kalau ini dimasukin 3 kali 0. 3 kali 1. 0. 3 kali 0. 0. Benar ya? Kecil sama dengan 8. Jadi, nilai-nilai yang ditulis di sini, ini himpunan solusi. Himpunan kombinasi solusi yang tepatnya itu. Sehingga dia memenuhi P1 dan P2. Terus, kalau kita mau menunjukkan apakah nilai P2 itu lebih baik daripada P1, maka kita harus menunjukkan, tadi ada definisinya, P2 harus proper subset dari P1. Artinya kita harus menunjukkan bahwa P2 himpunan bagian daripada P1 dan P2 tidak boleh sama dengan P1. Kayak pembuktian biasa aja. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kayak mana kita mau menunjukkan bahwa yang ini tadi P2 itu bahwa lebih baik daripada P1.
Tadi kan ya, untuk menunjukkan bahwa P2 is better, lebih baik dari P1, kita akan tunjukkan bahwa P2 subset daripada, proper subset daripada P1. Pembuktinya gini, ini P2 ya, 3Y1, 3Y2, tambah Y3, tambah 3Y4, tambah Y5. Jadi kita kalikan semua dengan 4. Yang tadi. Jadi 3 kali 4 dari 12Y1, 12Y2, 4Y3, 12Y4, 4Y5 kecil sama dengan 32. P1-nya yang di atas ini. Ya kan? Jadi ini P1. Yang ini dapat dari P2 kali 4, ya kan? Yang ini kan P1. Nah, ini P2 kali 4 tadi diatur bagaimana hasilnya bisa 13Y1. Ini kan 12Y1. Tambah berapa biar 13Y1? Tambah Y1. Kemudian 12Y2 tambah berapa biar 21Y2? 9. 4Y3 mantep. 12Y4 tambah berapa biar 17Y4? 5Y4. 4Y5 tetap kecil sama dengan 47. Jadi kita akan tunjukkan kayak mana dia proper subset, berarti tinggal yang bawah ini. Y1 tambah 9Y2 tambah 5Y4. Y1 tambah 9Y2 tambah 5Y4. Kecil sama dengan 47 dikurangi awalnya tadi 32. Maka dia mengimplikasikan bahwa P2 proper subset daripada P1. Oke. Terus kalau diambilkan titik nih, sembarang titik seperti ini. Ngeceknya gimana? Masukkan, substitusikan ke T1. 13 kali 0,02. Ya kan? Terus 1 kali 1 sampai seterusnya. Terus kalau dia bukan, gimana kalau bukan? Lihat ya. Kalau ke P1, dia benar ketika substitusikan ke P1. Kalau substitusikan ke P2, tidak. Karena tadi kan harusnya kecil sama dengan 8, sedangkan dia 8,06. Ya, pembuktian kayak gitu. Kayak kita bacain, namanya pembuktiannya apa? Kontradiksi kan? Oke. Saya garis besarin dulu ya. Jadi P2 subset P1. Ya kan? Artinya cari Y bintang yang elemen P2, elemen P1 dan Y bintang bukan elemen dari P2. Itu. Next. Contohnya lokasi fasilitas yang uncapacitated. Apa contoh uncapacitated? Jadi tentang penentuan lokasi tapi tidak ada kapasitas. Jadi berapapun oke. Jadi misal ada M mesin ya kan yang akan kita pakai untuk memproduksi kebutuhan produksi dari N workshop, N bengkel dengan demand-nya 1. Satu mesin itu kan akan di setup, kemudian ada fixed cost biaya tetapnya. Ada biaya transportasi untuk produk tersebut dari mesin A, jadi ngangkut dari mesin A ke bengkel ke J, itu namanya CIJ. Fungsi tujuannya untuk menentukan rencana produksi dengan biaya minimum, sehingga dapat memenuhi semua permintaan daripada bengkel. Jadi kalau kita mau model uncapacitated facility location problem, kita misalkan XJIJ. XIJ itu adalah demand, permintaan dari bengkel ke J oleh mesin ke I. Ada lagi variabel YI. YI akan bernilai 1 jika mesin ke I digunakan. Dan YI akan bernilai 0 jika mesin tidak digunakan. Oke, jadi modelnya seperti ini. Ini model uncapacitated kalau kamu mau meneliti kasus yang penentuan lokasi fasilitas yang tidak ada berkapasitas. Yang tidak ditentukan kapasitas. Lokasi tempat sampah, itu tidak ada kapasitas. Numpuk gitulah ya, banyak sedikitnya. Kalau misalnya barang-barang mobil ekspedisi itu yang ini ya, yang berkapasitas, dia nggak bisa melebihi muatan. Jadi ada dua seperti ini.
Ini modelnya udah diberikan. Jadi kita punya variabel yang XTJ sama YI. Ini sudah pernah dibahas di bab 2. Oke, ulang aja. Terus, yang bab 4 awal-awal ini masih teori. Yang penting yang di belakangnya. Ada automatic problem preprocessing. Jadi ini yang mau kita pelajarin ya intinya. Ada tightening bound on variable. Jadi kita akan, kalau di buku Indonesia dia bilangnya memperkuat. Iya sih, karena arti tightening itu memperkuat. Memperkuat batasan pada variabel. Yang kedua, memperbaiki variabel. Yang ketiga, mengeliminasi kendala-kendala yang berlebihan. Keempat, menentukan invisibility, ketidakvisibelan, ketidaklayakan. Kelima, memperkuat kendala. Keenam, dekomposisi problem menjadi subproblem. Yang ketujuh, skala koefisien matrix. Yang 7 ini nanti ada di bab terakhir sama Bu Fitri. Sekarang saya bahas satu-satu yang tightening bound. Ini mulai awal cikal bakalnya preprocessing. Jadi kita akan bound batasan pada variabel yang kontinu. Tahu ya kontinu yang bentuknya seperti ini variabelnya? Variabelnya tandanya. Ya, variabel yang kontinu. Jadi the bounded linear programming, jadi batasan program linear yang terbatas ada seperti ini. Jadi kita punya model linear programming, tapi variabelnya kontinu. Jadi kalau dalam contoh angka saya buatnya gini ya. Dari mana kamu tahu variabel kontinu kayak gini? Nah, kalau batasnya variabelnya kayak gini. Itu variabelnya kontinu. Oke. Jadi cara yang pertama, nah ini boleh diperhatiin ya. Pisahkan koefisien yang positif dan negatif dari kendala. Jadi kita tulis dulu koefisien yang positif sama yang negatif kita pisahin. Kemudian kita isolasi variabel XK. Ke contoh angka sih lebih enak ya. Nanti kita isolasi variabel XK-nya seperti ini. Nggak usah baca sigmanya. Jadi pisahin positif-positif, negatif-negatif. Koefisien tahu kan angka di depan variabel. Nah, lanjut. Nah, K-nya indeks. Nanti, jadi kita punya bilangan sangat besar. Nanti U itu upper ya, ingat uppernya M. Ya kan? L itu lower. Lowernya 0. Terus algoritmanya, kalau koefisiennya positif, berarti kita nyari upper bound, U. Oke. Kalau koefisiennya negatif, kita nyari lower bound. Ini bentuknya. Bentuknya. Formulanya untuk nyari upper sama nyari lower. Kelihatannya ribet karena I tidak sama dengan J, tidak sama dengan K. Nanti kalau masuk angka paham kok. B itu sisi kanan. Oke. Kalau positif cari upper, kalau negatif cari lower. Kemudian, basic idea-nya apa? Kalau kita sudah dapat base bound, batasan terbaik ya, maka upper bound yang baru itu sama dengan upper bound yang tadi kita cari. Kalau upper bound yang baru lebih kecil dari UK, maka kita akan set LK sama dengan LK topi. UK sama dengan UK sama dengan UK topi kalau nilai UK topinya lebih kecil daripada UK. Jadi kita ambil yang terkecil. Kemudian kalau upper ambil yang kecil. Kalau lower kita ambil yang besar. Kalimatnya gitu ya. Paham nggak? Ini upper. Batas atasnya up ya. Upper, kita upper yang baru. Upper baru ambil yang kecil. Lower baru ambil yang besar. Itu aja saya buat kalimatnya ya. Kemudian batasan pada variabel integer yang baru. Nanti kita lebih hitungannya. Kemudian pembatasan. Kalau bicara di IP, kita bicara pembulatan. Bulatan nggak bisa semau kita. Contohnya gini. Jika ada variabel integer yang dihitung upper bound-nya, itu non-integer, maka kita jadinya rounding down. Kita bulatkan ke bawah. 2,47 kita rounding ke bawah. Jadinya 2.
Oke. Kalau lower bound-nya kita rounding up. Jadi batas atas dibulatkan ke bawah, batas bawah dibulatkan ke atas. Oke. Batas atas upper itu kita pakai fungsi floor. Jadi pembulatan ke bawah. Lower-nya kita pakai fungsi ceiling dibulatkan ke atas. Contohnya UK itu upper bound-nya 2,47. Jadi kita bulatkannya ke 2. Mau 2,99 kita pakai 2. Paham ya? Lower bound 0,3, jadi kita bulatkannya ke 1. Dia naik ke atas, padahal sebenarnya 0 kan, lebih dekat ya. Jadi jangan pakai prinsip yang lebih dari setengah kita bulatkan ke atas. Enggak seperti itu. Oke, 0,3 kita bulatkannya ke atas, ke 1. Nah, ini contoh MIP. Kenapa ini disebut MIP? Ada yang tahu? Di sini variabelnya ada berapa? Jangan sampai nggak tahu. Sudah bahas IP panjang-panjang. Berapa variabelnya saya tanya? 5. X1, X2, X3, Y4, Y5 itu. Terus kendalanya ada berapa kalau di sini? Hitung semua kendala ya. 3, 4, 5, 6, 7. Sampai yang bawah ini juga dihitung. Itu 7 kendala. Terus kenapa dia disebut MIP? Kenapa disebut Mixed Integer Programming? Karena ada ini. Karena variabel continue. Ada variabel continue. Ini, ya kan? 0 yang X2, X3, Y4 itu continue. Terus yang X1-nya non-negatif atau real. Y5-nya integer, makanya campuran ini. Oke, itu ya alasan kenapa disebut MIP problem. Dari kendala 7 ini mau kita tightening. Oke, sekarang ini baru mulai. Dari kendala 7, kita lihat dari cek constraint pertama dulu katanya. Constraint pertama. Constraint-nya kan ada banyak tuh. Kita cek dulu constraint pertama. Jadi yang dianggap constraint di sini cuma ada di 1 sama di 2. Yang ini cuma keterangan. Paham? Ini kan cuma artinya X1-nya non-negatif atau real, X2-nya continue di interval 0,3, X3 continue di interval 1,5, Y4 continue di interval 2,4, Y5-nya integer. Yang dinamakan kendala tuh yang 2 ini, dari 4X1 sama yang min 3X1, paham? Ini kendalanya cuma 2. Sekarang kita cari upper dengan lower bound-nya dulu. Nih, ada upper, lower bound. Kenapa ada U1? Berarti kalau ada U1 ada L1, U2 ada L2, U3 ada L3, sampai U5. Karena ada 5 variabel tadi. Paham? Sekarang lihat di sini. X1. X1 katanya besar sama dengan 0. Artinya, saya ini tidak bisa double screen karena saya record. Recordnya muncul kan di kalian? Ada muncul tulisan rek nggak? Muncul, Bu. Jadi saya nggak bisa double screen. Jadi, saya tulis ulang aja. Tadi katanya X1 besar sama dengan 0. Kalau X1 besar sama dengan 0, berarti batas dia dari 0 sampai tak hingga artinya kan. Jadi batas yang pertamanya M, big number, ya kan. Batas yang bawahnya 0. Paham? X1 besar sama dengan 0. Batas bawahnya 0 sampai M. Terus X2-nya katanya 0 sampai 3. Berarti upper-nya 3, upper-nya 3, lower-nya 0. Upper-nya 3, U2, L2-nya 0. Jelas yang gini? Terus X3. X3 tadi 1 sama 5. Berarti apa? Upper-nya 5, U3-nya 5, ini U3-nya 5, lower-nya 1, L3-nya 1. Terus X4, nah bukan X4Y ya dia namanya ya. Y4-nya dari 2 sama 4. Berarti apa? U4-nya 4, L4-nya 2. U4-nya 4, L4-nya 2. Sekarang untuk Y5. Y5-nya itu katanya besar sama dengan 0 and integer. Besar sama dengan 0.
Berarti uppernya berapa? Kalau besar. Uppernya M, lowernya 5. Paham tahap inisialisasi? Ada yang masih bingung? Untuk tahap inisialisasi. Ini penting yang bagian ini. Ini yang kita pelajari nanti. Untuk tightening bound. Ada yang mau bertanya? Cara cari U1 L1 sampai ke U5 L5 karena variabelnya ada 5. Oke, kalau belum. Kita sekarang lanjut ke iterasi 1. Cek constraint 1. Cek constraint 1. Lihat constraint pertama. Saya tulis dulu constraint pertamanya. 4x1 min 3x2 min 2x3 tambah y4 tambah 2y5 kecil sama dengan 13. Oke, x1. X1 itu kenapa kita cari upper? Tadi apa ceritanya? Kenapa dicari upper? Nih, X1 dia cuma cari upper. Kenapa dia nggak cari lower? Jadi nggak semuanya kita cari. Nggak usah dicari X1 cari upper, cari lower. X2 cari upper, cari lower. Nggak. Kenapa X1 cari upper? Karena positif. Ya, koefisiennya. Tadi saya bilang kalau koefisiennya positif, cari upper. Kalau koefisiennya negatif, cari lower. X1, koefisiennya 4. Ya kan? 4 itu positif ya kan? Berarti kita cari upper. Oke. X2. X2 koefisiennya berapa? Min 3. Berarti cari lower, L2. X3. X3 koefisiennya negatif min 2. Cari lower. Y4 koefisiennya positif. Ini 1 loh. Berarti dia upper. Y5 koefisiennya positif. Berarti cari upper. Paham? Oke. Kemudian pencarian upper dengan lower. Pakai rumus yang mana? Saya balik ya. Upper ke lower. Ini ya. Yang di 47 sama 48. 47 sama 48. Ini rumus untuk mencari upper dan rumus mencari lower. Cara cari upper sama cara cari lowernya. Saya balik lagi. Nah, sudah tahu ya kenapa kapan dicari upper, kapan dicari lower. Sekarang kita cari uppernya. Seper AIK tadi katanya rumusnya. Seper AIK berarti gimana ya sebutnya? Saya buat gini lah ya. Jadi X1 itu kita akan mencari upper 1 karena dia positif. Seper AIK. Seper berapa koefisiennya di X1 tadi? 4. Berarti di sini yang ditulis seper 4. Terus rumusnya BI. BI itu sisi kanan. BI, sisi kanan kita berapa? 13. Berarti 13 dikurang. Koefisien yang positif kali lower. Koefisien yang negatif kali upper. Saya harus tulis koefisien yang positif itu kali lower. Koefisien yang negatif kali upper. Koefisien yang positif sekarang. Koefisien yang positif. Koefisien yang positif di kendala pertama ini yang mana aja? Kan X1 udah lagi dihitung nih. Yang positif ada di mana? Ada di Y4 sama ada di Y5. Y4 koefisiennya berapa? 1 di sini, Y4. Berarti 1 kali positif kali apa? Lower. Lowernya berapa Y4? Lowernya 2. Oke. Jadi 1 kali 2 dikurang lagi. Koefisien positif ada di mana lagi? Di Y5 kan? 2 ya. Koefisiennya 2. Saya buat 2. Kali lowernya. Lowernya 5 apa lowernya 5? 0. Paham? Dikurang lagi.
Koefisien yang negatif. Koefisien yang negatif ada di X2 sama X3. X2 koefisiennya berapa? Min 3 ya? Min 3. Oke, dikurang min 3. Dikali berapa? Koefisien negatif Min itu 2. kali upper. Uppernya 3, yang X2 berapa? 3 kan uppernya? Kaliin 3. Gitu ya. Dikurang. Koefisien yang negatif lagi ada di X3. Ada min 2. Min 2. Kaliin koefisien negatif dikali upper. Uppernya berapa? 3. X3. Uppernya ada 5. Habis. Nggak ada lagi saya rasa. Habis kan semuanya udah dipakai kan? Y4, Y5 udah dicari. Y4, Y5 sudah. X2, X3 sudah. Disederhanakan. Jadi 1/4. 13 kurang 2. Kurang 0. Dikurang min 9. Berarti plus 9. Plus min 10 plus 10. Berapa tuh? 13 kurang 2, 11 tambah 9. 20 tambah 10, 30. 30 kali 1/4, 7,5. Ini ya, 7,5. Oke. Paham belum cari yang pertama itu? 7,5. 7,5 itu karena itu upper. Jadi kita bandingkan. X1 uppernya berapa? M. Yang diinisialisasi. Lihat, 7,5. M itu kan big number. Jadi 7,5 kecil daripada M. Tadi saya bilang kalau upper kita ambil yang kecil. Lower kita ambil yang besar. Jadi uppernya diupdate, is updated, diperbarui ke 7,5. Jadi uppernya itu enggak lagi M, tapi upper yang baru menjadi 7,5. Paham? Saya coba yang X2 ya, yang lower ya. Ini mau kamu screenshot dulu enggak? Karena saya mau hapus yang di atasnya. Enggak mood lagi saya. Nah ya, saya hapus ini. Next. Merahnya enggak? Ya. Sekarang saya mau cari yang X2. Tadi X1 sudah. Sekarang cari X2. X2 tadi koefisiennya negatif. Berarti yang dicari lower. Berarti X2 itu kita mencari lower kedua. Seper variabelnya koefisiennya berapa? Koefisiennya jadi seper. Koefisiennya X2 berapa? Ini 3. Min 3. Jadi seper min 3. Nilai B-nya sisi kanannya 13 ya? 13. Oke, 13 dikurang. Cara cari lower, apa rumus lower tadi? Dilihat lagi. Mirip ya, mirip aja sih sebenarnya. Yang positif dikali lower, yang koefisien negatif dikali upper. Sekarang kan perhatian kita di X2, berarti ada koefisien positif di mana? Di X1. Koefisien positif ada di X1, ada di Y4, dan ada di Y5. Jadi positifnya 4 ya. 4 kali positif kali lower. Lowernya L1 berapa? 0 kan? Nih 0. Yang mana lagi positif? Y4. Min 1 kali lowernya mana lowernya? Yang 4 lowernya berapa? 2. Kemudian yang Y5, koefisiennya berapa? 2. 2, 5 tuh lowernya berapa? 0. 2 kali 0. Dikurang. Sekarang koefisien yang negatif. Koefisien negatif tuh X2 nggak lagi kan? Karena kita mau cari X2. Tinggal 1 yang X3. Koefisiennya min 2. Koefisien negatif tuh kali upper, min 2. X3. X3 berarti U3. U3-nya berapa? 5.
min 2 kali 5. Jadi min sepertiga, 13 kurang 0, kurang 2, kurang 0, min 2 kali 5, plus 10. Berapa? 13 kurang 2, berapa sih? 11 ya? 11 tambah 10, 21. 21 bagi min sepertiga. 21 kali min sepertiga, min 7. X2 itu kita cari lower. Jadi lower. Lowernya X2 awalnya berapa di tahap inisialisasi? 0. Kalau lower saya bilang ambil yang besar kan? Min 7 dengan 0. Hitungan baru kita tadi min 7 dapatnya. Sedangkan awalnya 0. Jadi nggak bisa kita update karena min 7 kita lebih kecil daripada 0. Jadi L2 is not updated. Paham? Paham, Bu. Lanjut ya, yang X3-nya kamu cari. Dicoba cari X3, Y4 sama Y5. Oke. Dicari. Terus kita lihat kenapa dia updated lagi. Ini, pas kita ngitung X3, L3-nya min 10. L3 kita diinisialisasi 1. Min 10 kecil dari 1, makanya dia not updated. Pas Y4, nilai U4 yang kita hitung 32. U4 diinisialisasi 4. Malah lebih besar. Kita kan maunya kecil ya, kalau upper ya, jadi not updated. Y5, kita dapat U5-nya 13. U5 diinisialisasi M. Lihat nih, 13 kecil daripada M. Iya, kita kan ambil yang lebih kecil, maka U5 diupdated ke 13. Saya mungkin harus tulis ya, biar ingat. Untuk updated-nya, dia diambil updated kalau, mana ya, saya buat U baru ya. Upper baru, itu lebih kecil dari upper lama. Nah, saya buat gitu aja ya. Lower baru, lebih besar dari lower lama. Nah, gitu ya. Tadi sebelumnya udah dikasih tau pakai yang utopika itu. Jadi kan dia pakai yang utopika. Nah, saya ganti aja kalimatnya. Upper baru kecil dari upper lama, itu kita update. Lower baru lebih besar daripada lower lama. Saya ganti screen ya. Nah, sekarang cek constraint 2. Tadi baru cek constraint 1. Sekarang cek constraint 2. Kita punya constraint yang kedua. Constraint yang keduanya min 3x1 tambah 2x2 min x3 plus 2y4 plus 3y5 kecil sama dengan min 9. Ini constraint kedua. Kita cari lagi. X1 koefisiennya itu negatif, berarti kita cari lower. X2 koefisiennya positif, berarti kita cari upper, U2. X3 negatif, berarti lower. Y4 positif, berarti upper. Y5 positif, berarti upper. Paham ya? Min 9 dari mana? Sisi kanan ya. Ini min 9, min 9. Rumusnya sama dengan yang tadi. Oke? Paham? Paham. Terus updated-nya juga sama tadi. Kalau lower maunya yang baru, lower barunya lebih besar daripada lower lama. Nih lower baru lihat, 2,67. Lower lamanya 0. Makanya di-updated ke 2,67. Upper 7,25 yang baru. Upper yang lamanya 3. Kalau upper maunya kecil, jadi dia tidak di-update. Lihat yang U5. U5 dapat yang barunya 4. U5 lamanya 13. Upper kan ambilnya yang kecil. 4 kecil dari 13. Maka U5 diupdate ke 4.
Dari iterasi pertama itu selesai kalau sudah cek constraint pertama dan constraint kedua. Jadi kalau kamu punya 4 constraint, berarti cek 1, cek constraint 2, cek constraint 3, sampai cek constraint 4. Terus kayak mana kita dapat? Lihat X1. X1 ceritanya ini X1. Lower bound-nya itu diupdate ke 2,67. Berarti sini kita buat 2,67. Ini udah kita buat 2,67. L1-nya. Upper-nya berapa? Lihat halaman sebelumnya. Upper-nya U1 itu diupdate ke 7,5. Makanya jadi X1 antara 2,67 sampai 7,5. Paham? X2 sekarang. X2. U2-nya not updated. Berarti U2-nya nggak diupdate. L2-nya diupdate nggak? L2 is not updated. Berarti mantap. L2 yang awal tadi. Mana tadi? Yang soal tadi ya. 0 sampai 3 X2-nya. Saya tulis dulu. Ini yang dari soal tadi. Tuh. Jadi, X1 tadi kan cuma ngomongnya besar sama dengan 0. Sekarang udah diupdate tuh. X1 ada batasnya 2,67 sampai 7,5. X2-nya tidak berubah, jadi tetap tulis antara 0 sampai 3. X3 sekarang, X3 lower-nya not updated, berarti tetap 1. Apakah upper-nya updated? Tidak ada cerita U3 ya, berarti dia mantap. 5. Yang 4 sekarang, U4 not updated, U4-nya 4, mantap. Ada L4 enggak cerita sebelumnya? L4 juga tidak ada, berarti dia tetap. 2 kecil sama dengan Y4, kecil sama dengan 4 tetap. Y5, U5 diupdate ke 4. Berarti U5 ada batasannya nih, 4. Lower bound-nya enggak ada cerita. Tadi kan U5 nih, U5 diupdate ke 13. Di constraint pertama. Constraint kedua, U5 diupdate ke 4. Jadi 13 sama 4, upper kita ambil yang kecil, jadi kita ambil 4. Paham? Lower-nya tidak ada bicara apapun, kan besar sama dengan 0, berarti lower-nya 0. Ini yang pertama. Ada pertanyaan nggak yang sampai sini dulu? Ada pertanyaan kah? Bahan kita UTS dari sini ya. Jadi yang sudah di kuisan kemarin nggak saya masukkan lagi. Ini memang cuma 2 kali pertemuan, ini pertemuan 6 nih. Minggu depan pertemuan 7, tapi bahannya seabrek-abrek 6-7 nih. Banyak. Penting sih, pre-processing sama branch and bound. Nanti pertemuan ke-8 saya UTS, tanggal 11 Maret itu tanggal merah. Jadi di e-learning saya sudah ngeplot tanggal, kita ngambil di weekend ujiannya. Biar nggak terlalu lama. Kita kan kuliah terakhirnya Kamis nih, pertemuan ke-7. Kamis, saya lupa tadi saya ngeplotnya hari apa ya. Kamu cek di e-learningnya. Sabtu apa Minggu tuh. Sudah Kamis, Jumat kita nggak ada kelas kan. Sabtu atau Minggunya kita UTS. Langsung kayak gitu aja. Biar nggak terlalu lama. Karena tanggal 11 itu tanggal merah. Saya ingat antara mata kuliah saya ada yang saya plot di hari Minggu. Karena kasihan nanti ada yang ngambil 3 mata kuliah berturut-turut. Kalau saya plot di Sabtu semua, bengek kamu 3 mata kuliah UTS. Minggu bisa ya? Minggu saya nggak ngambil pagi. Kalau misalnya ada yang mau beribadah hari Minggu, saya ambilnya yang siang. Tapi nanti kesepakatan aja. Kalau Minggu pagi bisa semua bisa, ya udah kita Minggu pagi, nggak masalah. Saya takutnya mungkin ada yang mau ke gereja gitu. Terserah sih, yang penting kayak ngambilnya di weekend. Mau malam, oke. Nanti kamu sepakati aja. Karena nggak mungkin tanggal 11, tanggal merah itu ya. Takutnya nanti kalian ada janji mau ngapain pula di tanggal 11-nya. Jadi mending nggak terlalu jauh dari hari Kamis kuliahnya, biar masih panas materinya. Ini bisa lupa, karena hari ini sekarang belajar ya, besok bisa lupa. Dari mana dapat tadi ya 2,67 gitu loh. Sekarang iterasi kedua, kapan iterasi ini berhenti?
Kenapa butuh iterasi kedua? Kamu lihat di iterasi 1. Di iterasi 1 masih ada updated, ada updated. Ada updated, ada updated. Jadi kita lanjut ke iterasi kedua. Pengerjaan iterasi kedua sama dengan iterasi 1. Sampai dia semuanya not updated, berarti iterasi selesai. Paham? Sampai semuanya not updated, berarti iterasi selesai. Artinya intervalnya tetap itulah. Interval yang baru yang ini. Nih. Tetap inilah. Tidak diupdate lagi. Oke. Kalau di iterasi kedua masih ada yang diupdated, artinya lanjut lagi ke iterasi ketiga. Iterasi kedua tetap satu set. Cek constraint pertama, cek constraint kedua. Oke? Ada pertanyaan yang ini? Yang ini yang kita ngitung ini namanya apa? Ini. Batasan bound on general integer variable. Kalau nggak ada, saya mau ke sini. Variabel yang 01. Tadi baru cerita variabel integer, belum variabel 01. Oke, saya lanjut ya. Yang nggak ngerti nanti WA atau mau, ini kan sudah saya record. Kalau mau bahas di grup silahkan, kalau mau WA saya pribadi silahkan. Sekarang tahu tadi integer, sekarang ceritanya cuma variabel 01. Variabel 01 artinya batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Lowernya LJ-nya 0, uppernya 1. Terus kalau upper bound, kalau dia tidak bulat, ya kan? Kalau upper itu kita bulatkannya ke 0. Kalau lower kita bulatkannya ke 1. Contoh, upper yang pertama 0,37. 0,37 itu kita pakai fungsi floor, dia ke 0. Kalau lowernya 0,42, kita naikkan dia jadi 1. Oke? Upper pakai floor, lower pakai ceiling. Upper bulatin ke bawah, lower bulatin ke atas. Itu. Contohnya ini. Kita punya BIP, ingat binary integer programming, jadi biner, nilai variabelnya 0 atau 1, punya dua kendala seperti ini. Prosesnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi kayak mana? Iterasi 1, cek constraint 1. Kalau tadi kan variabelnya continue ya. Kalau ini variabelnya 01. Jadi gimana? Upper pakai fungsi floor nih, saya bilang ya, ini pakai fungsi floor. Gimana nyarinya? Constraint yang pertama dulu. Untuk variabel yang pertama. Kan 0 atau 1. Jadi 0 dikurang apa? Koefisien yang positif ya, 11 ya. Saya buat dulu di sini ya. Kalau seperti ini artinya apa? U1-nya 1, L1-nya 0. Seperti itu kan? U1, 1, L1-nya 0. Jadi, koefisien yang mau kita hitung yang ini. Ini saya buat Y1 ya. Ya kan? Y1. Karena Y1 itu koefisiennya positif 8, maka kita cari upper. Sama seperti yang tadi. Oke. Pakai fungsi floor, seperberapa koefisiennya? 1/8 ya, dibuatnya bagi 8. Sisi kanannya 0, dikurang. Koefisien yang positif itu 11 ya. 11 kali, kita buat semua deh, saya buat dulu ya. U1 kan variabelnya tuh ada Y1, variabel kita ada Y1, Y2, Y3, Y4. Jadi U1-nya 1, L1-nya 0. Terus U2-nya berapa? 1 gitu kan? L2-nya 0. U3-nya 1, L3-nya 0. U4-nya 1, L4-nya 0. Gitu. Jadi 0 dikurang koefisien yang positif 11 ya. 11. Koefisien positif dikali apa? Lower kan? 11 kali 0. Lowernya 0. Ini nih. Yang 2. Sorry, saya lihat. L2, 0. Terus koefisien yang positifnya apa lagi? Y4. 4. Jadi kurang 4. Lowernya 4 berarti 0. Dikurang
Koefisien yang negatif, min dengan min, jadi dia plus ya. Koefisien negatifnya 9. Koefisien negatif berarti dia dikali upper, yang U3, 1. Oke, paham? Jawabannya 1. U1, 1. Di tadi U1 juga 1, berarti not updated, sama aja. Ngerti? Sekarang cari yang U2. U2 itu berarti untuk si berapa U2? Bentar ya, saya ada telepon. Bentar ya. Kemudian yang U2. U2 itu dari mana coba? Dari koefisien yang positif ini ya. Tadi kan nyari yang Y1. Sekarang kita nyari yang mana sih? Yang ini kan? Apa namanya? Y2 ya, berarti saya buat di sini. Biar mirip dengan yang tadi. Itu ya. Koefisiennya 11. Jadi 1/11 ya. Kendala kanannya 0 kan? Koefisien positif 8. 8 positif dikalikan lower. Koefisien positif lagi ada 4. Dikurang 4. Kalikan lower 4, 0. Ditambah min dengan min kan? Jadi plus koefisien negatifnya 9. Kaliin uppernya 1. Dapatnya 0. U1 yang tadi dapatnya 1, tadi not updated. U2 dapatnya 0. U2 kita yang tadi yang diinisialisasi itu berapa? 1. Ini saya buat aja ya kali ya, biar paham. Initialization. Oke, jadi dapatnya U2-nya 0. U2 di awal tadi 1. Upper itu saya bilang maunya apa kalau upper? Maunya yang kecil kan? Ya kan? 0. 0 kecil sama dengan lebih kecil daripada 1 kan? Maka Y2 is fixed to 0. Maka nilainya di fix ke 0. Terus kenapa nggak lanjut, Bu? Nggak nyari yang Y3? Nggak nyari yang Y4? Nanti, kenapa nggak nyari Y3, nggak nyari Y4? Kan Y2-nya 0 ya. Substitusi dulu aja kalau sudah dapat Y2-nya 0. Kalau Y2-nya dapatnya 0, berarti substitusi pakai constraint baru. 8Y1, Y2-nya 0, nggak usah. Min 93 tambah 4Y4. Y1 dikurang 0, dikurang 6Y3 tambah Y4 nih. Jadi yang tadinya 4 variabel, jadi udah berkurang nih jadi 3 variabel. Oke. Lanjut ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua sama, cek lagi constraint 1, cek lagi constraint kedua. Yang ini kenapa nggak langsung ya? Kenapa nggak cek constraint kedua? Karena kita udah dapat salah satunya 0. Kan ini bukan continue, fix ya. 0 atau 1 gitu kan. Jadi kalau Y2-nya udah dapat 0, dirapiin aja sini. Nggak usah lagi cek constraint kedua. Mau dicoba silakan, nanti dicoba cek constraint kedua, kenapa dia tidak ada pengaruh. Oke, sekarang iterasi kedua. Ulang lagi cek constraint pertama sama cek constraint kedua. Sampai dapat nih, lihat nih. Not updated, not updated, not updated, not updated. Y3 is fixed at 1. Y3 difixkan 1. Nah, ngambilnya dari mana? Ngambil yang ini ya. Kendala yang ini, yang diperbarui. Bukan kendala awal lagi. Ini kendalanya, Y3-nya 1. Jadi 8Y1 dikurang 9 tambah 4Y4. Ya, pindah ruas jadi 9. Oke. Terus, kenapa belum selesai? Cek constraint ketiga. Saya bilang tadi, dia selesai kalau semuanya sampai not updated. Ini belum selesai yang kedua tadi. Karena ada fix at 1. Ini kan memang not updated, tapi ini ada fix at 1. Saya lanjut. Nah, sampai kayak gini. Not updated semuanya.
Oke, kalau not updated artinya ini kendalanya. Kendalanya sudah lebih ramping. Memang terlihat kendalanya di sini 4. Kalau tadi awal soalnya kendalanya cuma 2 memang. Tapi variabelnya banyak di sini. Kalau ini variabelnya sedikit. Tetap ada Y1, Y2, Y3, Y4, tapi dia lebih sederhana ketimbang yang tadi. Oke, saya punya tugas. Ini tugas kamu. Ini nggak diuraikan. Tugasnya yang ini. Jadi saya buat tempatnya. Kita belum pernah ada tugas. Jadi ini tugasnya. Ini diuraikan. Uraikan rinci. Nah, udah mulai. Bentar. Ini tugas. Oke. Example 44. Uraikan rinci. Jadi tolong tulis rumusnya. Lengkap. Oke, ini kan nggak ada lengkap. Kamu tulis uraikan rumusnya, nanti buat bawahnya hitungannya ini. Kalau yang di slide ini yang dari buku teks itu kan dia langsung tuh. Nanti tolong diuraikan nolnya itu apa dari rumusnya. Paham ya yang saya bilang tugas ya? Oke, lanjutkan kenapa dia kalau sudah ada fix kenapa substitusikan 0. Jadi buat benar. Jadi ini saya kasih contoh biar kamu paham. Nah, kamu buat kayak gini lah ya. Nah, oke. Kamu buat jadi 8Y1 tambah 11Y2-nya 0 gitu ya. Biar kamu tahu ceritanya bisa dapat ini. Oke. Jadi saya buat tempat tugasnya. Harapan saya jadi dengan ngerjain ini kamu tahu langkah kerjanya. Dibuat seperinci mungkin. Oke. Sampai ke sini. Ini dihitung. Ini kan dia nggak beres nih ngitungnya. Kok langsung dapat 1? Hitunglah benar. 0 kurang 0 tambah 9 dibagi 8. Jadi floor dari 1, berapa? Biar dapatnya 1. Pahamkah? 0 kurang 0 tambah 9. Jadi floor dari 9 bagi 4. Floor dari 2,25 sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Literal 1, 2, 3. Yang BIP ya, example 44. Oke. Jadi biar bisa nambah untuk nilai NTR. Saya belum selesai sih ngoreksi UTS, kuisnya. Udah, saya lanjut ke sini. Masih banyak. Banyak banget ini. Nih, perbaikan variabel, kendala berlebih, dan invisibility. Yang ketiga, perbaikannya. Kalau koefisiennya positif, dia lower, LJ. Kalau koefisiennya negatif, dia upper. Tetap kayak gitu. Negatif. Jadi ini dulu. Ada yang baru, hitungannya. Kalau upper, ngitungnya kayak gini. Koefisien positif kali UJ, koefisien negatif kali LJ. Koefisien positif kali upper, koefisien negatif kali... Koefisien yang positif, kalau di U ya, kali upper, koefisien negatif kali lower. Kalau yang L, kebalikannya. Koefisien yang positif kali lower, koefisien positif kali upper. Jadi dia menghendaki nilai BI itu antara ada di interval LI dan UI, di lower dan upper. Dari contohnya ini yang saya buat. Nanti nilai BI, ada ketentuan, kalau BI-nya besar sama dengan UI, maka kendala KI itu redundant, berlebihan dan dibuang. Kalau dia lebih kecil, artinya kendala KI cannot be satisfied, tidak memenuhi, dan tidak ada solusi visible. Kalau dia sama dengan, artinya batas bawah XJ-nya itu sama dengan lower, kalau dia positif. Kemudian kalau koefisien negatif, XJ itunya sama dengan upper. Dari sini, nih contohnya. Consider the following constraint set and bound. Ini. Kita nyari U1 dulu, U besar. U besar artinya dapatnya dari mana? Koefisien yang positif. Ini cari dulu. Kalau ada batasan seperti ini, kita buat inisialisasinya dulu. Jadi U1-nya 2, L1-nya 0 kan? U2-nya 1, L2-nya 0.
U3-nya 2, L3-nya 1. U4-nya 3, L4-nya 2. Seperti itu. Kita nyari U1. Ini saya buat ya. Pakai yang mana? Pakai yang ini nih. Slide kemana nih? Pakai yang ini rumusnya. Nyari upah slide keberapa? Nanti kamu tandain. Ini nyari U1 sama L1. Oke? Nyari U1 sama L1. Lihat di slide berapa. Slide berapa yang buka PPT? Biar saya nggak usah minimize. Maaf, keluar juga sambil lihat. Slide keberapa yang ini? Ada yang lagi buka PPT nggak? Bu. Rumus di slide 32. Itu ya. Sekarang cek. Yang namanya B1 tuh ya. Ini B1. Ini B2. Kita cek nilai B1 lebih kecil daripada L1. B1 lebih kecil daripada L1, artinya nih, perbandingan ini. Cek. Ini berarti slide berapa? 33 ya? Ini pakai slide 33. Ini pakai slide 33. Biar tahu constraint pertama visible atau invisible. Ceknya di sini ya. Lihat nilai BI-nya. Besar UI, kecil LI apa sama dengan LI? Ya kan? BI-nya 6. B1-nya 6. Min 6, min 6. Sedangkan L1-nya min 5. Min 6 lebih kecil daripada min 5 kan, makanya dia invisible. Oke. Pahamkah ini? Banyak kamu dapat tugas dari Ibu yang ini. Ini baru constraint 1 ya. Cek constraint 2 sama ada 3 tugas kamu tuh. Nggak terlalu banyak sih, ngeliat dari sini aja kamu tuh cuma. Jadi ada kegunaannya catatan kamu lah. Ini baru constraint 1 ya. Kamu cek constraint 2 dan 3. Paham? Ini yang kedua. Ini tugas kedua. Ini kan dia baru U1 L1 nih. Nanti kamu cari yang U2 L2 sama U3 L3. Oke? Ada pertanyaan nggak yang ini? Ya? Ini diam antara ngerti dan enggak nih. Ini tugasnya, oke? Yang kedua ya, ada 3 tugas kamu tuh. Jadi tugas kamu yang sudah kamu upload ke saya, jadi itu catatan kamu lah. Jadi kalau UTS kamu bisa ngeliat di situ. Langkah pengerjaannya, oke? Ini contoh sama kayak yang tadi. Contoh yang lain. Saya nggak ambil yang tadi aja, lebih simpel. Ini udah dihitungnya nih. U1 L1 dia udah ngitung. Ya. U2 L2 dia udah hitung, U3 L3. Oke. Sampai dia udah diperbaikinya jadi kecil. Oke, sekarang saya ke 44. 44 tuh preprocessing per integer 01. Ini baru preprocessingnya. Yang dari tadi cuma tightening. Nih, memperbaiki variabel 01. Jadi, kalau kendalanya bentuknya lebih besar sama dengan, kita akan ubah dia menjadi ke bentuk standar dengan mengalihkan menjadi bentuknya kecil sama dengan mengalihkan min 1. Jadi ada rule-nya, ini boleh dibaca, ini penting untuk kerjaannya. Jadi rule 1, kalau yang mempunyai koefisien positif paling besar, ya kan, identifikasi variabel yang punya koefisien positif paling besar. Terus rule kedua, cari koefisien yang negatifnya paling besar.
Kalau koefisien positif paling besar, maka jumlahnya itu ya, kalau dia melebihi BI, maka kendala ke I itu berlawanan, terganggu, maka YK-nya sama dengan 1. Dan YK harus difix menjadi 0. Nanti ke angka aja. Kalau misalnya yang ini, YK-nya difix ke 1. Kalau di rule 2. Nah, contohnya ini. 6Y1, ini kan udah bentuk standar nih. Ya kan? Sekarang kita identifikasi yang mana mempunyai koefisien positif paling besar. Koefisien positif di sini cuma ada 6 sama 2. Jadi mana yang paling besar? Yang mana? Kendala ini contoh yang baru nih. Mana koefisien positif paling besar? 6 kan? Koefisien positif paling besar. Kalau koefisien positif paling besar, berarti kita lihat the largest coefficient. Kita pakai apply rule 1. Rule 1-nya berarti, lihat rule 1-nya. 6 ditambah, koefisien yang negatifnya mana? Min 2 sama min 1. 6 tambah min 2 tambah min 1. 3. 3 itu apakah lebih besar daripada B-nya? B-nya kan 2. Ini B-nya 2. 3 lebih besar daripada 2. Kalau lebih besar, mana? Kalau dia exceed melebihi, maka YK sama dengan 1. YK sama dengan 1. Berarti, kalau dia melebihi, sekarang lihat 3. YI ya, berarti. Nih. YK sama dengan 1, dan YK harus difix ke 0. YK difix ke 0. Jadi YK, kan tadi Y1, Y1-nya difix 0. Kemudian cari yang koefisien negatif paling negatif. Ada min 2, ada min 1. Yang paling negatif ya min 2. Maka Y3 adalah variabel yang mempunyai koefisien negatif paling besar. Bisakah kita menerapkan rule 2? Lihat, rule 2. Rule 2. YK akan difixkan ke 1. Y3. Bisa nggak Y3 difixkan ke 1? Kita cari dulu koefisiennya. Yang paling negatif tadi min 3. Min 2. Kalau kita hitung, hitungannya berapa? Min 1 kan totalnya. Min 1 kecil sama dengan 2. Maka rule 2 tidak dapat di-apply. Sekarang kalau contoh yang lain, contoh yang ini. Kalau dia besar sama dengan. Kalau dia besar sama dengan, ingat bentuk standar harus dikalikan negatif. Identifikasi lagi koefisien positif paling besar, kemudian identifikasi lagi koefisien negatif paling besar. Lihat yang mana bisa di-apply, rule 1 apa rule 2. Nah, nggak habisin. Ya. Ini saya tinggal minggu depan. Oke, sekarang yang ini. Nah, yang ini. Oke, yang ini. Nah, ini yang tugas ketiga kamu, example 4-4-nya. Apply rule 1 dengan rule 2. Ini kebetulan kendalanya sudah kecil sama dengan. Jadi kamu nggak usah ubah ke bentuk standar lagi. Oke? Kalau sudah di-apply kan di-fix nih. Y2-nya 0, Y3 1 substitusiin. Cari solusinya kenapa bisa dapat seperti ini. Dia kan nggak ngurai nih, cuma ngomong aja gini. Hitung benar. Oke? Ini tugas yang ketiga. Ini solusi akhir nih. Katanya dengan mengaplikasikan rule 1 dan rule 2 ke constraint 1. Ya, lihatlah, cek dulu berapa. Apakah dia melebihi BI atau enggak. Jadi bisa di-fix ke Y20 dan Y31. Oke, sampai sini. Yang ini, example 47 itu mirip dengan yang tadi. Ini contoh yang lain lagi, kendala yang lain. Untuk latihan kamu juga oke. Oke? Bis, yang ini nanti ke minggu. Ini yang rule 3 ini nanti ke minggu depan. PPT saya berlebih nih. Minggu depan kita ke branch and bound. Sambilan
lindonya yang lupa-lupa tolong dilihat lindonya. Kita butuh lindo. Jadi kamu nanti UTS saya pastikan ada pre-processing 1 soal dan branch and bound 1 soal. Kalau belajar IP harus ada bisa branch and bound. Kalau belajar prolin harus bisa simplex gitu. Jadi branch and bound kamu nggak mungkin ngerjain pakai simplex. Saya maunya di lindo atau di linggo terserah. Mana yang familiar bagi kalian. Kita semua tentang linear, jadi kalau linggonya bingung, mau lindo oke. Mau tetap pakai linggo juga oke. Yang mana lebih gampang, sama aja sih. Karena kita ngitungnya semua pakai lindo atau linggo. Kalau nggak cukup waktu kamu ngerjain pakai simplex. Berapa iterasi nanti? Oke, ada pertanyaan nggak? Tugasnya 3 ya. Saya ulang. Yang ini pelajarin aja. Ini udah pernah saya kasih tugas ke tahun-tahun sebelumnya. Minjem catatan kakak tingkat kamu atau teman kamu yang udah ngambil is okay. Mereka udah pernah saya suruh nguraikan ini. Koreksinya juga udah saya kembaliin. Jadi boleh dilihat ini dari mana dia dapat angka-angka ini. Tugas pertama kamu tadi yang mana ya? Example 4.4, Bu. Saya tinggal buat tempat submit aja ya, yang ini ya, example 44. Tolong dilihat, example 44 diuraikan sampai dapat yang bawah ini. Terus, bukan dapat bawah, iterasi 2, iterasi 3, sampai dapat di sini kan, ceritanya. Terus, yang kedua, yang ini ya. 4.5, Bu. Iya, ini kan 45. Oke, ini kan. 44, 45, terus satu lagi yang tadi yang simple. Ini ya. Ini ya, benar. 44 continue kan? Iya, Bu. Oke, 3 itu ya. Saya tinggal buat tempat submitnya di pertemuan ke-6. Dah, cukup. Yang bingung nanti mau tanya silahkan di luar kelas, nggak apa-apa. Ini yang ini kita lanjut ke minggu depan. Ini juga paling penting. Kalau ini enak, dia udah ada flowchart-nya. Gampang yang ini. Minggu depan kita belajar yang ini sama branch and bound. Sebentar kok kalau branch and bound. Gampang itu. Ini yang agak ribet nih. Iterasi manual. Dah, cukup. Terima kasih. Oh ya, on cam dulu. Kameranya di on dulu biar saya print screenshot dulu. Kita ini orang berapa sebenarnya? Ibu lihat di DPNA tuh. Saya belum koreksi. Karena yang ikut kuis berbeda dengan yang DPNA. Berarti ada yang ngisi DPNA tapi nggak kuliah dong. Oke, udah. Udah cukup ya. Makasih. Selamat siang. Selamat siang. Makasih, Bu. Saya live ya. Ibu live ya.